Nah, sejauh ini apa yang Pak Bambang dan teman-teman dari BPKN melihat mengenai bagaimana sih tingkat kesadaran kita udah di level mana nih yang tahu tentang hak-hak kita sebagai konsumen? Ya, tadi Pak Arief sedikit menjelaskan bahwa IKK atau Indeks Keberdayaan Konsumen kita di level 41,7. Ini level dari 0 sampai 100. Sedangkan kalau nggak salah di Eropa itu semua di atas 60%. Jadi dia udah bisa memperdayakan haknya dia. Jadi dia bisa mengadu, dia mengupayakan ganti rugi dan sebagainya. Di sini kadang-kadang suka malu-malu kucing. Atau mungkin sifatnya nerimo kali ya. Kadang-kadang kan 500 rupiah dikasih permen, iya aja. Ada harga 29.950, kita bayarnya 30.000 karena 50 uang terkecil kita kan 100 rupiah. Betul. Harganya 29.950 kan nggak mungkin ada pengembalian 50. Nah itu sebetulnya dikemanain tuh 50? Kan diambil juga sama pelaku usaha kan. Nah kira-kira gitulah. Kalau nggak dibungkus dengan, Pak ini mau disumbangin ke ini? Nah, kalau sumbangan Pak, mengutip dana dari publik, itu wajib diaudit Pak. Kemana saja harus jelas. Iya. Selain itu apa lagi Pak? Yang dari IKK itu tadi? Iya. IKK ini sangat penting, harus diukur sehingga kita melakukan edukasi. Saya sama Pak Arief ini safari ke lebih dari 100 universitas di Indonesia supaya kita mengedukasi agar IKK kita naik. Jadi mereka jadi konsumen yang cerdas. Kenapa kita lakukan di universitas? Dia kan kaum milenial Pak. Jadi dia biasa main medsos, main apa, segala macam. Jadi getok ular lah. Dia juga menyampaikan ke temannya, ke saudaranya, dan sebagainya, orang tuanya. Jadi di level itu. Iya, kira-kira gitulah. Dengan kehadiran mereka tentunya bisa berdampak pada yang tadi Bapak bilang ya, adiknya, saudaranya, orang tuanya, dan semua jadi paham tentang hak kita sebagai konsumen. Betul. Oke. Nah, balik lagi ke penghargaan Indonesian Consumer Protection Award atau Raksa Nugraha. Mungkin bisa jelaskan proses penilaian itu gimana sih Pak caranya? Paling tidak ya, perusahaan itu sudah beroperasi selama 3 tahun. Terus perusahaan tidak pernah terlibat pidana, kasus pidana. Gitu. Karena nggak sedikit Pak. Yang kita juga urus kalau ada dugaan tindak pidana ya kita ajukan juga ke kepolisian dan kejaksaan gitu. Jadi kalau misalnya masih bermasalah mendaftar ini langsung langsung dicoret. Tapi kan banyak pelaku usaha yang baik gitu ya. Jadi umpamanya mau naik bis gitu karena pandemi ini uangnya dikembalikan, ya kan? Itu kan kita harus hargai lah, ya kan? Dia punya konsumer kalau kita komplain segala macam itu di depan supermarketnya bagian pengaduannya ada, itu kita harus hargai orang-orang seperti itu. Mengutamakan. Jadi proses penilaiannya sudah dimulai sekarang? Baru pendaftaran. Baru pendaftaran. Ya salah satu ya Trijaya ini kan kita begini, kalau orang dengar langsung bisa daftar kan Pak. Betul. Gitu. Jadi dia juga tahu bahwa wah kalau saya ini daftar gratis ini kan dapat peringkat ini mungkin dia lebih laku lah, bisa dipajang lah itu penghargaan kita. Jadi nanti segmen berikutnya kita bicara juga mengenai apa sih pengaruh dari penganugerahan Raksa Nugraha untuk pelaku usaha, untuk pemerintah daerah dan lain gitu Pak ya. Iya betul Pak Dedi. Nah siapa yang terlibat Pak dalam proses penilaian? Ada kita kerjasama dengan beberapa pihak gitu. Ada orang yang sudah biasa memberikan penilaian gitu. Ada IICG, Indonesian Institute for Corporate Governance, Majalah Swa, termasuk juga INEWS Pak. Itu kita ajak kerjasama juga Pak. Gitu. Yang INEWS kan ada Trijayanya juga. Bagian juga. Oke. Nah, jadi bagi akan daftar boleh langsung dicek
di raksanugraha.bpkn.go.id. Nanti bagaimana proses lebih detail, syaratnya, dokumen pendukung, waktunya kapan, kita bahas segmen berikutnya ya. Iya. Kalau Anda punya pertanyaan untuk Pak Arief dan juga Pak Bambang, kami tunggu di sini di 0812 111 1046. Kamu juga bisa didengarkan lewat streaming di mnc3j.com dan sedang live di Instagram ya. IG kita @mnc3j. Oke, kami kembali di segmen berikutnya masih bersama BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Masih selamat pagi juga bagi Anda yang ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, juga di Medan, Mandailing, Natal, di Denpasar, Palembang, Padang, Manado, Makassar, Kendari, dan kota-kota lain. Termasuk mendengarkan kami lewat streaming ya. Kami bisa didengar di www.mnc3j.com, lewat link streaming di Okezone dan di sindonews.com juga bisa mendengarkan kami ya. Saya bersama dengan ada Pak Ari Safari dan Pak Bambang Sumantri dari BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi yang mau tahu mengenai apa sih penghargaan Raksanugraha ini atau Indonesian Consumer Protection Award 2020, silakan cek di raksanugraha.bpkn.go.id, termasuk mungkin syarat dan lain-lain. Tapi nanti kita bicarakan. Ini saya sempat lihat soal tingkat pemeringkatan Pak Arief ya. Ada yang diamond, platinum, gold, silver, dan bronze. Ya, Yang perunggu Pak ya. Oke. Nah, kita bicara soal ini juga sudah banyak yang kasih pertanyaan. Nanti kita akan bahas ya. Tapi saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, tadi kita dengar mengenai Raksanugraha di 2 segmen sebelumnya. Untuk daftar, gimana prosesnya Pak? Ya, baik. Jadi simple sekali kok ya. Ini kebetulan kita kan dalam rangka di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kita semua fasilitasi secara online. Jadi nggak perlu datang. Nggak perlu datang secara fisik lah. Kan kita juga ingin supaya nyaman dan aman dan selamat sehat, ya betul. tentunya ya. Nah jadi kembali bahwa kriterianya adalah ini kita berikan hanya untuk entitas privat, dalam hal ini adalah bisa perusahaan swasta, BUMN, BUMD, atau sekali lagi entitas publik, bisa kementerian teknis, lembaga, ataupun pemerintah provinsi. Gitu Jadi ya. bukan personal Pak? Bukan personal. Bukan Misalnya personal. saya pengacara, saya dokter terkenal, Iya, saya betul. artis terkenal, saya Iya. pengen tahu dong peringkat konsumen untuk saya berapa gitu. Nah, itu enggak kan nggak bisa. masuk. Ya, Oh. Kenapa? Karena di dalam kita melakukan penilaian, kita menggunakan basis namanya Malcolm Boris National Quality Award. Apa itu Pak? Nah, itu adalah satu basis penilaian kinerja unggul namanya. Oke. Kalau di BUMN itu sudah dimasukkan sebagai kriteria penilaian kinerja unggul atau KPKU ya. Banyak sudah diadopsi di Indonesia ya. Jadi itu prinsipnya bahwa dia menilai bahwa hasil itu dikarenakan ada faktor enabler. Ya, faktor enabler seperti ada masalah kepemimpinannya ya, bagaimana pemimpin ini betul-betul aware tentang hasil yang akan dihasilkan. Kemudian akan juga bicara masalah bagaimana strateginya untuk mencapai hasil tersebut. Setelah itu juga dibicarakan bagaimana sumber daya manusia yang terlibat, bagaimana partnershipnya, kemitraannya, lalu bagaimana proses deliverables-nya agar nanti hasilnya jadi baik gitu. Nah, jadi kita ada skema ini. Jadi kayaknya ini adalah hanya untuk organisasi, tidak untuk individual gitu, Mas. Oke. Untuk daftar bisa dicek di situs ini Pak? Nah, daftar gampang. Jadi masuk saja tadi yang disampaikan Mas Dodi ke raksanugraha.bpkn.go.id. Ya, nanti kalau mau registrasi langsung registrasi di situ. Jadi kita masuk daftar di situ. Ya, nah setelah Anda daftar, itu perusahaan atau organisasi itu akan memiliki akun sendiri di situ. Jadi nanti setelah itu, nanti misalnya ada persyaratan, ada akte segala rupa bisa diupload di situ. Dan yang bisa merubah semuanya itu adalah si perusahaan itu sendiri. Si pendaftar itu. Betul. Nah setelah daftar, tentunya nanti mereka bisa download kuesioner, Mas. Nah kuesionernya itu kami ada 7 kriteria yang kita ukur dengan kuesioner tersebut. Ada kepemimpinan, ada strategi, pelanggan atau konsumen, manajemen sumber dayanya juga, Mas Dodi ya. Kemudian ada operasional proses produksinya, peningkatan kinerja dengan hasil-hasil. Jadi kita susun kuesionernya untuk mengukur masing-masing kriteria itu, Mas. Nah, nanti mereka tinggal diisi tuh kuesionernya. Diisi dengan status kondisi yang ada saat ini. Nah, kemudian setelah diisi kuesionernya, kemudian dia bisa upload bersamaan dengan dokumen pendukungnya. Apa saja dokumen pendukungnya sesuai dengan jawaban di kuesioner tersebut. Nah, kita nanti kita akan kembali menilai
sesuai dengan hasil isian kuesioner tersebut. Iya, iya. Nanti dilihat tuh, masing-masing ada skornya. Misalnya, tadi total, misalnya kepemimpinan 150, strategi ada 100, pelanggan, konsumen, sumber daya itu 100 tuh. Ya. Kalau misalnya operasional proses produksi ada 150, tingkat kinerja 100. Hasil-hasil ada 300, totalnya 1000, Mas. Oh. Gitu. Nah, nanti masing-masing itu nanti kita ukur total skor yang diperoleh perusahaan itu berapa besar di situ. Gitu. Nah, dari total skor itu nanti kita akan masukkan dia pasnya masuk ke peringkat yang mana. Yang tadi ada 5 kategori. Betul, 5 kategori. Oh. Kalau dia nilainya katakan 476 Heeh. sampai dengan 575, Heeh. masuknya dia ke bronze. Oh, itu Levelnya, bronze, ya? betul. Kalau 576 sampai dengan 675, masuknya levelnya lebih atas, silver. Oke. Gitu. Nah, sampai yang paling tinggi nanti adalah di diamond, 876 sampai dengan 1000. Gitu. Oke, oke. Nah, waktu daftar ini kapan, Pak? Nah, waktu daftar kita mulai sebenarnya tanggal 22 Juni kemarin kita sudah mulai Sudah buka. mulai. Iya. Jadi sekarang kita buka sampai dengan tanggal 24 Juli nanti. 24 Juli. Iya, Jadi 24 Juli. ada waktu ya, Sebulan masih sebulan lah ya, jadi buat kita, daftar. ya, kita harapkan bisa segera daftar. Ah. Nah, kemudian kita bisa upload sampai dengan nanti tanggal akhir Juli ya. Nah, Sampai akhir Juli. penilaian itu Pak nanti setelah pendaftaran ditutup atau daftar udah Oh, bisa iya. langsung muncul? Enggak, penilaian itu tentu setelah ditutup pendaftarannya, baru nanti kita akan lakukan pemeringkatannya. Jadi sekali lagi, pemeringkatan itu dilakukan setelah semuanya daftar, kita baru lihat nanti, kita peringkat. Iya, Ya. iya, iya. Nah, sekali lagi ini nggak ada kalah menang nih, Mas. Ini bukan berlomba. Betul. Prinsipnya adalah kita pemeringkatan. Oke. Yang tadi harus diisi Pak semacam apa? Kuesioner. Ada kuesionernya ya. Maksud saya tadi apakah mereka daftar langsung muncul itu atau Iya. nanti setelah tutup pendaftaran isi-isian itu baru bisa diakses? Oh enggak. Pada saat daftar, nah kemudian nanti bisa dia langsung download tuh, Mas, kuesionernya. Oh, iya, iya. Tapi syaratnya harus registrasi dulu, Mas. Hmm. Kalau dia belum registrasi, dia nggak akan bisa download kuesionernya. Oke. Jadi registrasi dulu ke raksanugraha.bpkn.go.id. Nah, registrasi, setelah registrasi dia dapat nomor akun. Dan dari nomor akun itu dia bisa download kuesionernya. Oh iya. Jadi ini sih gampang banget kalau misalnya Anda bisa langsung ke raksanugraha.bpkn.go.id langsung ke sana ya. Betul. Ada item yang bisa Anda klik untuk daftar dan login. Nah, yang harus daftar ini Pak siapa? Direkturnya, kepala lembaganya, kepala badannya atau siapa Pak? Oh, itu kita nggak menetapkan siapa. Tentunya orang yang dipercaya oleh organisasi, ya, oleh perusahaan swastanya, BUMN, BUMD, atau juga oleh kementerian, gitu, lembaga, ataupun juga dari pemerintah provinsinya. Tidak jadi masalah. Ya. Iya, iya, iya. Nah, tadi soal dokumen Pak, dokumen-dokumen apa sih yang harus dilengkapi oleh si pendaftar? Iya, iya. Baik dari yang pelaku usaha dan dari pelayanan publik. Baik, untuk keperluan registrasi. Ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Bambang, tentunya kita juga akan ada persyaratan dokumen yang awal ya, seperti akte perusahaan. Itu tinggal di-scan di upload aja lah di situ ya. Jadi nggak terlalu sulit di situ. Juga ada data-data yang lainnya. Tapi yang paling penting tentu setelah registrasi, setelah download kuesionernya, itu kan dijawab tuh kuesionernya, Mas. Nah, jawaban kuesioner itu yang harus kemudian diupload. Oh. Ya, jadi karena apa? Kita kan akan bisa menilai. Kalau misalnya kuesionernya nggak dijawab, gimana sih kita bisa menilai? Oh, jadi dia ada tugas lanjutan. Betul. Jadi dia harus isi itu kuesionernya sesuai dengan kondisi pelaksanaan di perusahaan atau organisasinya. Iya, bukan cuma sekedar daftar, scan, upload data-data yang lain, bukan cuma sekedar bukan sekedar itu, tapi dia harus mengisi kuesioner. Ada pertanyaan semua banyak kan di kuesioner tersebut. Pertanyaan harus dijawab. Contohnya gini, yang paling gampang misalnya, apakah perusahaan memiliki visi? Kalau ada visinya, bilang ya. Tapi kan untuk bilang ya itu dia harus buktikan. Nah, upload dokumen visinya apa? Gitu. Ada misinya nggak? Oh ada, kami ada misinya. Nah, bukti bahwa dia punya misi, di-upload tuh dokumen pendukung bahwa ini misi perusahaannya seperti ini. Oh, iya. Begitu kira-kira, Mas. Oke. Nah, itu penting sekali lagi berkat Wijaya untuk Anda baik yang apa tadi Pak, sektor private Maupun dan yang publik. Silakan bisa daftar. Syarat-syarat pendaftaran itu silakan dilihat langsung di raksanugraha.bpkn.go.id dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang dan juga Pak Arief ya. Ada beberapa pendengar yang sudah kasih komen, tapi saya mau ke Pak Dian dulu. Ini soal kemacetan di Semanggi tadi, ternyata ada truk merah bawa herbal berhenti di sekitar gedung BPJS Gatsu sebelum Kartika Chandra ya, bikin macet hingga ekornya di Park Royal.
Wah, di seberangnya gedung DPR. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari mana tadi? Pak Topo. Nah, Pak Arif, Pak Bambang, apa beda BPKN dengan LPK? Oke. Nah, barangkali gini, LPK itu sebagai lembaga perlindungan konsumen. Ya, jadi kalau bicara lembaga perlindungan konsumen, banyak lembaganya. Ya, ada misalnya contohnya LPKSM tadi, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ini adalah sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di sektor perlindungan konsumen. Salah satu contohnya tadi YLKI, gitu ya. Ada juga kalau lembaga perlindungan konsumen yang lainnya, tentu kalau misalnya ternyata diadvokasi kemudian dia tidak juga dapat resolusi, dia akan bersengketa. Lembaga perlindungan konsumennya untuk bersengketa ini namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yang ada di kabupaten kota. Gitu. Nah, sedangkan kami kembali lembaga perlindungan konsumen juga disebutnya, tapi kita memang lembaga yang memberikan advisory, ya, saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Nah, jadi sebagai penyelenggara, penanggung jawab penyelenggara perlindungan konsumen itu sebetulnya adalah Kementerian Teknis, Mas. Gitu, sebagai penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan konsumen di sektornya, ya. Oke, itu menjawab dari Pak Daryanto. Kemudian ada Pak Stefanus Satrio yang tanya gini, Pak Bambang, Pak Arif, bagaimana dengan konsumen yang dirugikan atau ditipu oleh pembelian online oleh marketplace? Hampir tiap hari ada yang dirugikan pembelian dengan nilai jutaan. Bagaimana peran BPKN supaya ini nggak terjadi lagi ke depan? Baik, terima kasih. Memang bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga begitu, Pak. Kadang-kadang kita beli sepatu lewat online gitu, yang dikirim itu kiri semua sepatunya. Kan itu juga problematik ya. Memang sekarang apalagi di era pandemi ini, semua mainnya online, nggak mau bersentuhan. Betul. Kan? Nah, yang problem gini, kita orang Indonesia pakai marketplace-nya Singapura, tapi barangnya atau yang jualan di marketplace itu dari Cina. Nah, kalau terjadi sengketa, saya tanya coba nih sama Pak Dodi. Ngadunya kemana itu? Nah, ngadunya kemana? Terus mau pakai hukum apa? Hukum Cina, hukum Singapura, atau hukum Indonesia? Nah, ini makanya kita harus atur ya. Seumpamanya Amazon kasih tahu bahwa semua sengketa kalau ada yang lewat Amazon harus pakai hukum Amerika. Jadi itu sebagai suatu ketentuan kalau mau bertransaksi lewat Amazon, kita udah harus tahu nanti kalau ada masalah pakai hukum mereka. Gitu. Jadi kita konsumen juga harus tahu soal itu, Pak, ya. Betul. Aturan mana yang kita pakai ketika ada kelalaian semacam ini. Betul. Ada kesalahan semacam ini. Iya, Oke. iya. Itu buat Pak Stefanus ya. Kemudian dari Pak Topo udah tadi, ada Pak Daryanto untuk pengaduan perlindungan konsumen, kita biasa ke nomor berapa, Pak? Oke, Pak Arif, Kita silakan. pengaduan simple ya. Pertama, mengadu bisa ke website kita dulu ya. Website kita di bpkn.go.id ya. Untuk online. Kemudian juga bisa ke WhatsApp kita 08153 153 153. Oke. Ya, sekali lagi 08153 153 153. Ya, bisa ke sana ya. Bisa. Ada mungkin bisa save nomornya 08153 153 153. Nomor cantik ini. Ya. Ada Pak Henry. Pak, kalau misalnya kita naik bus, tiketnya sembarang naik, kita komplain kemana tuh sebagai konsumen? Ya, tentu kalau misalnya ada masalah kenaikan tiket segala rupa, tadi yang saya bilang itu bisa diadvokasi, dibantu oleh LPKSN, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dalam hal ini mereka bisa mengadu ke sana, karena kan tentu ketentuan kenaikan itu juga ada aturannya, apalagi kalau di transportasi umum, kan ada regulasinya. Nah, ini juga perlu disampaikan suara konsumen kepada mereka, diadvokasi. Nanti kami tentu di BPKN juga bisa ke kami untuk melihat nanti terkait dengan masalah apakah kebijakannya ada yang salah atau tidak. Dalam rangka apa? Kita memberikan rekomendasi nanti, Pak Dodi. Oke. Ini ada Pak Hari Grogol. Untuk daftar berapa biayanya, Pak? Daftar Pak. Gratis, Pak. Gratis. Pokoknya enak punya lah kalau nggak BPKN. Jadi nggak ada biaya Pak Hari dan yang lain ya. Iya. Pak Hari mungkin perusahaannya pengen daftar, monggo silakan. Silahkan. Nggak ada biaya. Langsung aja dicek di raksanugraha.bpkn.go.id. Nah, ada Mas Pangeran yang tanya, adakah contoh konsumen yang ideal? Konsumen yang ideal, ya dia harusnya tahu akan hak-haknya. Harus tahu juga akan kewajibannya. Jadi
bukan hak aja yang dituntut, tapi dia juga wajib juga mengetahui kewajibannya. Kalau dia beli barang ya harus bayar, umpamanya kayak gitu kayak. Jadi konsumen diharapkan cerdas, memilih sebelum membeli. Barang kadaluarsa jangan sampai dipilih dan sebagainya. Umpamanya kalengan jangan sampai yang penyok karena mungkin coatingnya itu rusak dan sebagainya. Dan juga bukan hanya barang dan atau jasa yang kita teliti, iklan pun kita teliti, Pak. Kenapa? Kenapa dengan iklan, Pak? Saya kasih ilustrasi. Kalau ada iklan makan makanan tertentu terus anak kecil di bawah 5 tahun itu jadi Superman, Pak. Oh, iya. Saya ngebayangin gitu, Pak Dodi tinggal di apartemen lantai 20, Pak Dodi lagi siaran, ibunya goreng tempe. Anaknya tuh sambil makan lihat televisi. Dia pengen jadi Superman. Dia lari gak, Pak, ke jendela, Pak? Iya. Pengen jadi Superman. Memang dia bisa terbang, Pak, cuman nggak ke atas, ke bawah. Iya, betul. Nah itu juga kita kasih tahu bahwa ini iklan ini nggak baik, ada dampak. Gitu. Obat pelangsing umpamanya. Obat pelangsing itu kalau wanita yang molek tuh melotot, Pak, lihat obat pelangsing. Iklannya kadang-kadang orang yang kurus gitu ya, bintang film yang kurus, umpamanya aja siapalah, Cut Tari kayak siapa gitu ya. Cut Tari itu dari mulai brojol, dari mulai lahir, Pak, sampai saat ini tuh nggak pernah gemuk. Sebetulnya etis nggak gitu jadi iklan obat pelangsing gitu kan? Saya kira kurang gitu ya, kurang etis lah saya kira. Termasuk untuk pemutih. Iya, iya. Modelnya orang bule. Memang udah dari sononya. Oke. Jadi kita harus jadi konsumen yang cerdas. Betul. Itu penting. Baiklah. Nanti segmen berikutnya kita tanya soal mungkin pengen tahu yang pemenang tahun lalu siapa sih, Pak? Ya, nanti kita bisa kasih bocoran, dan yang lain yang masih mau tanya ke Pak Bambang dan juga Pak Arief boleh di sini ya. Kita tunggu Anda di 0812 111 1046. Kalau punya pengaduan yang tadi Pak Arief dan Pak Bambang bilang, langsung ke BPKN call centernya 0811 153 153 153 081153 153 153 itu ya. Akan tetap di sini di Trijaya bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Trijaya Hot Topic dipersembahkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Anda punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Bambang sangat ini dengan Cut Tari ya. Budaya masyarakat kita kan primo biasanya. Betul. Orang-orang males gitulah. Udahlah daripada ini ngapain ngadu. Padahal dengan dia tidak mengadu, akhirnya nggak ada feedback kan, namanya pelaku usaha. Betul. Dianggap apa yang sudah dilakukan itu sudah benar. Semua. Iya. Konsumen puas semua. Puas semua dianggapnya. Tapi kalau ada konsumen mengadu, dia jadi aware kan. Betul. Oh ada apa? Barangkali saya salah nih beroperasi selama ini. Dan dia ada peluang untuk memperbaiki ke depannya. Betul. Jadi ini penting sekali ya. Jadi konsumen sekali lagi, kalau Anda misalnya hak Anda terlanggar, tolong mengadu. Jangan ragu gitu ya. Karena itu bukan untuk kebaikan dia, tapi kebaikan konsumen lainnya, dan juga kebaikan bagi pelaku usaha. Gitu. Oke. Jadi sedikit pengalaman saya, Pak. Saya pernah belanja di sebuah hipermarket gitu kan. Saya menemukan makanan yang sudah kadaluarsa, dan saya waktu itu nggak ngeliat gitu. Sampai di rumah kok rasanya aneh, agak asem gitu. Pas lihat, udah lama, udah 3 bulan kadaluarsa. Saya lewat sosial media, lewat Twitter, saya ngadu, dan akhirnya ada feedback juga akhirnya dari dia. Betul. Bulan berikutnya saya cek lagi di rak yang sama, ternyata udah diganti. Itu kan manfaatnya begitu kan, Mas Dodi. Jadi hak-hak semacam itu yang harus kita perhatikan. Harus berani suarakan lah ya konsumen itu. Oke, jadi konsumen yang cerdas. Betul. Dan tahu juga kemana kita harus mengadu gitu kan. Betul. Tadi Pak, yang saya sempat nanya di off-air, apa beda BPKN dengan ombudsman? Oke. Kan kita sering tahu, mengadulah ke ombudsman. Iya, betul. Jadi beda. Kalau ombudsman itu adalah apabila ada pengaduan terkait dengan layanan publik, Mas. Jadi layanan misalnya contohnya, kalau KTP ngurusnya kok jadi lama. Nah, itu lapornya adalah ke ombudsman sebagai pelayan publik. Semua institusi, kementerian lembaga, pemerintah daerah yang didanai oleh APBN atau APBD, kalau tidak sesuai layanannya bisa mengadunya ke ombudsman. Oh, itu bedanya. Ya, kalau kami lebih banyak kepada yang sifatnya adalah privat. Gitu ya. Oh iya, oke. Ini ada Pak Luhut, minta nomor handphone Pak Arief dan Pak Bambang untuk sengketa konsumen yang ingin kami ajukan. Jadi langsung aja ke
call centernya BPKN ya, Pak Iya. Luhut. Kita udah japri tadi 08153 153 153. Untuk yang akan daftar di Raksanugraha 2020 atau Indonesian Consumer Protection Award itu gratis, free. Silakan langsung ke raksanugraha.bpkn.go.id dengan beberapa syarat, dengan waktu yang tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Bambang. Mau tanya dong, ganjil genap udah berlaku belum ya? Oh ya, ini lagi. Ganjil genap belum berlaku, jadi monggo silakan. Nah, kalau ini nggak perlu ngadu ke Pak Arief dan Pak Bambang ya. Oke, Pak Bambang. Iya. Jadi ini penghargaan yang akan kedua Iya, diberikan betul. setelah sebelumnya 2019. Iya. 2019 siapa aja sih Pak yang menjadi bukan pemenang sih Pak Arief? Bukan ya? pemenang. Apa sebutnya Pak? Iya, pemeringkatan yang dapat dapat peringkat. Iya. Oke. Itu satu Petrokimia Gresik. Oh, oke. Petrokimia Gresik setelah kita lakukan assessment, dia termasuk yang waduh keren banget gitu ya. Makanya kita kasih platinum. Nah, gitu. Terus pembangunan Jaya Ancol. Oke. Ya. Itu diantara kriterianya itu ada apa namanya customer care dan sebagainya. Kalau kita mengunjungi ada apa dan sebagainya tuh kan. Terus Pelindo Husada Citra. Oh, oke. Terus ada rumah sakit PHC di Surabaya itu dapat silver. Terus ada juga travel ya. Travel itu juga nggak besar-besar amat gitu ya. Tapi dia mendapat bronze itu namanya PT Tatskia Global Mandiri. Oke. Gitu. Jadi itu yang mendapat peringkat waktu tahun lalu. Oke. Tahun lalu belum ada yang diamond Pak? Belum. Belum Jadi ada. itu kategori baru. tahun Kategori lalu. baru. Diamond sama bronze nggak ada ya. Iya. Hah. Tapi yang menarik saya tambahkan dari yang sampaikan Pak Bambang tadi. Ini yang Tazkiyah Global Mandiri. Itu dia menarik sebetulnya ya. Iya. Dia penyelenggara ibadah umroh, Mas Daudi. Hmm. Nah, jadi kalau waktu itu kan rame tuh masalah first travel, long travel. Nah, jadi dia sekarang pintar dia. Bagaimana dia bisa meyakinkan dan menjamin si konsumen. Kalau Anda udah bayar, Anda akan pergi. Gitu. Oke. Kan orang kan dengan kejadian first travel, Abu Betul. travel, orang kan khawatir. Betul. Jangan-jangan saya nanti ini bayar Dan nanti pergi. hilang lagi. Iya. Dia berikan jaminan itu di depan gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, orang akan dijamin pergi di situ. Oke. Ada asuransinya dia cover. Jadi untuk tahun ini ada tambahan dari bronze Iya. dengan nilai berapa tadi Pak? Bronze itu dari 476 sampai 575. Oke. Iya. Dan ada kategori yang Diamond. kita bilangnya best of the best. Best of the best ya. Best of the best. Itu dari 876 sampai 1000 itu. Jadi untuk yang publik maupun yang private Private bisa punya peluang yang sama. bisa punya peluang yang sama. Oke. Ada bocoran lain nggak Pak? Yang penting daftar dari sini. Oh, iya. Dan nggak usah takut. Sebetulnya ini, karena kan ini kan gratis. Ah. Iya. Kalau Anda mau melihat misalnya kata perusahaan saya sampai sejauh mana sih namanya melindungi konsumen, Betul. nggak ada masalah kok. Ya kan? No harm gitu loh. Dia untuk mencoba daftar, dia isi kuesioner segala rupa sehingga dia dapat feedback malahan si perusahaan kan. Kalau misalnya ada perusahaan yang berpikir gini, wah kalau kita daftar ketahuan deh, kita ada beberapa poin nih yang belum memuaskan konsumen. Nah, ini bisa dibalik gitu. Dibalik. Kalau saya melihatnya, ini kan opportunity ya. Oh. Jadi satu peluang ya untuk perbaikan ya. Opportunity for improvement ke depannya. Jadi kalau dia misalnya daftar, kemudian dia tahu, oh ada kelemahannya di mana saja, justru itu adalah feedback buat dia untuk memperbaiki ke depannya. Nah, itu dia. Kita sebagai masyarakat, sebagai pendengar, apa yang bisa kita kasih, Pak? Bisa kita kasih masukan, bagian dari penilaian ini ada nggak keterlibatan masyarakat? Oke, jadi tentunya kalau keterlibatan masyarakat nanti kita pada saat melakukan penilaian, kita juga mengundang beberapa pihak untuk melakukan penilaian. Salah satunya misalnya kita tahun lalu kita mengundang YLKI. Ini kan wakil dari konsumen. Suara kita. Suaranya nih ya. Jadi untuk melihat betul nggak nih perusahaan ini kalau dapetin layak apa enggak gitu. Ada nggak sih keluhan masalah konsumennya? Nah itu terwakili di situ. Termasuk yang tadi Bapak bilang ada apa? Kuesioner dari si pendaftar untuk si konsumennya? Enggak. Kalau kuesioner itu hanya untuk pengisi. Oh, untuk mengisinya. Iya, betul. Oke. Iya. Jadi dengan award ini benar-benar akan terus meningkatkan yang namanya perlindungan konsumen. Betul. Dan macam-macam. Apa pesan sama dari Pak Bambang untuk mereka akan daftar di Raksanugraha 2020? Saya kira enak banget ya. Satu, gratis. Kedua, kalau dia nggak dapat peringkat,
kan nggak kita publish bahwa oh PT ini nggak dapat peringkat gitu kan, nggak juga gitu. Jadi nggak ada ruginya gitu. Yeah. Kalau dapat syukur kita bisa pajang, tapi kalau nggak dapat kan coba lagi. Jadi motivasi untuk Betul. meningkatkan performa ya. Satu hal yang mungkin Mas Dodi perlu ketahui bahwa APBN kita itu 57% itu dari hasil transaksi atau pajak atas transaksi. Segitu gede gitu, dari penjualan jual beli itu nyumbang 57% dari APBD kita. Jadi makanya kita dorong supaya transaksi itu lebih banyak, supaya pemasukan negara juga banyak. Gimana memperbanyaknya? Dengan melindungi konsumen sehingga ada trust untuk bertransaksi. Nah itu dia. Pak Arif, yang terakhir? Ya, simpel aja buat saya, Pak. Jadi sekali lagi, ini sebetulnya no harm ya bagi perusahaan, ya, entitas publik, juga kementerian, lembaga atau pemprov. Kalau mau mengetahui statusnya, kondisinya, mereka bagaimana sudah melakukan perlindungan terhadap konsumennya, ikutilah Raksanugraha, daftar registrasi, cari di website kami Raksanugraha bpkn.go.id. No harm sekali lagi, dan ini manfaatnya luar biasa karena akan Anda bisa tahu dan punya informasi terhadap perbaikan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Nah, itu penting. Sekali lagi ke raksanugraha.bpkn.go.id, atau mungkin hal-hal lain berkaitan dengan BPKN silakan masuk ke bpkn.go.id, dan tadi untuk layanan pengaduan silakan masuk ke 08153 153 153. Oke, baiklah. Jadi malam pengaduan kapan Pak akan digelar? Kita rencananya barangkali di sekitar akhir Agustus atau awal September, tergantung dari kondisi pandemi ini seperti ya, apa. pasti daftar dulu ya. Yang penting daftar dulu. Karena ada proses penilaian dan lain-lain. Baiklah, terima kasih Pak Arif, Pak Bambang sudah berbagi bersama kami di sini. Terima kasih kembali. Semoga dengan ini kita semakin aware mengenai bagaimana menjadi konsumen yang cerdas. Dan jangan lupa juga untuk daftar ya, baik sektor swasta maupun publik. Oke? Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Rudi. Terima kasih juga teman-teman dari BPKN ya. Tetap di sini di Trijaya Drill News and Information.